Halo, selamat pagi anak Bapak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita di mana di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang eh, dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Sekarang kita akan membahas topik kita yaitu macam-macam sanksi pelanggaran hukum. Ini lihat, macam-macam sanksi pelanggaran hukum. Baik, apakah itu yang dimaksud dengan sanksi? Sanksi tidak lagi bahasa yang baru tentu kita dengar karena sanksi itu adalah merupakan hukuman yang diberikan akibat kita tidak taat kepada aturan yang berlaku. Mari akan kita lihat beberapa banyak sanksi dari setiap hukum yang kita langgar. Sanksi dan norma dalam masyarakat. Coba kita lihat di tabel 24 ini. Itu dia. Nah, itu tabel 24 sanksi dan norma dalam masyarakat. Coba kita lihat sanksi misalnya norma agama, yaitu pengertiannya petunjuk hidup yang bersumber daripada Tuhan yang datang lewat rasulnya ataupun nabinya. Contoh-contohnya beribadah, tidak berjudi, suka beramal. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah seseorang itu meninggal dunia. Itu kalau sanksi dari norma agama. Kedua, norma kesusilaan, yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang hak buruknya, baik buruknya suatu perbuatan. Contoh-contohnya itu berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan bersalah, menyesal, malu dan sebagainya. Itu sanksinya. Ketiga, kesopanan. Norma kesopanan yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya di situ menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Sanksinya tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemohan ataupun pengucilan dalam pergaulan. Itu yang terakhir di situ adalah sanksi hukum. Nah, ini sanksi hukum yaitu pedoman hidup dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Itu ya, baru contoh-contohnya di situ harus tertib, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri. Sanksinya apa? Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Itulah sanksi yang akan dapat didapatkan. Dalam tabel di situ kita lihat di situ sanksi norma hukum, di mana norma hukum itu harus tegas. Makanya dilihat di sana ada, di sana kita lihat tegas, berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material lebih diatur dalam perundang-undangan. Misalnya dalam pasal 10 KUHP, di mana pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup hukuman mati, hukuman penjara, hukuman yang setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Itu dalam hal sanksinya. Sedangkan hukuman tambahan yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Nah, itu sanksi tambahannya. Yang kedua kita lihat lagi, yaitu nyata. Artinya seseorang melanggar nyata dimasukkan, diberikan hukuman. Contoh pasal 338. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain dihukum karena berbuat pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi langsung diberikan kepada orang melalui lembaga peradilan itu. Artinya seseorang bisa dijebloskan ke dalam penjara karena dia sudah mencabut nyawa seseorang. Nah, itu nyata, dia dimasukkan nanti ke dalam sebuah penjara. Itu ya. Kita masuk kembali lagi, kita lanjutkan partisipasi dalam perlindungan penegakan hukum. Nah, ini kita lihat. Bagaimana partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum? Dimana kita tahu
banyak terjadi di Indonesia pelanggaran hukum itu. Di sini akan kita lihat kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami, menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, menegakkan kepastian hukum. Adapun di situ kita lihat ciri-cirinya seseorang apabila dikatakan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertama atau A kita lihat di situ disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Nah, itu ciri-ciri seseorang yang menjalankan hukum itu sendiri. Ya. Baik, kita lanjut, kita lihat lagi. Contoh perilaku mencerminkan. Perilaku yang mencerminkan. Kita lihat pertama A. Pertama, dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Contohnya itu mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain, ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Melakukan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Itu dalam keluarga. Dalam lingkungan sekolah, pertama menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, memakai pakaian yang seragam yang telah ditentukan, tidak menyontek, memperhatikan penjelasan guru, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Itu di lingkungan sekolah. Sekarang di dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat, bertugas ronda, dia kalau ada ronda mau dia bertugas, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga di sekitar, tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat, membayar iuran warga. Nah, itu. Yang terakhir, kita lihat dalam kehidupan lingkungan, berbangsa dan negara. Nah, ini apa itu? Memiliki KTP, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, memiliki SIM, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum, membayar pajak, membayar retribusi parkir. Nah, itulah semuanya gambaran daripada partisipasi kita di dalam perlindungan dan penegakan hukum. Jadi apabila itu sudah kita laksanakan dengan baik di dalam kita berbangsa dan bernegara, percayalah Indonesia akan menjadi maju. Baiklah nak, demikianlah pertemuan kita hari ini. Dan sebelum Bapak tutup, terlebih dahulu lihat di situ ada tugas ya. Tolong kamu kerjakan. Ini tugasnya. Ini yang saya tandai ini, yaitu boleh kamu lihat sikap dan perilaku. Artinya melanggar peraturan di sekolah ini. Ya, setelah Anda mempelajari materi, lihatlah di situ sikap dan perilaku. Pernah, tidak pernah, alasan. Nah, tugas ini nanti kumpulkan ke sekolah, antar ke sekolah supaya dinilai. Supaya setiap kamu datang ke sekolah ada tugas-tugas dari Bapak sendiri maupun dari guru yang lainnya. Baiklah nak, demikianlah pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.